Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safiatul Komariah dari kelompok 1 golongan D. Nah, di sini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Adinda Nafidatul Mugis, yang kedua ada Valiantina Erian Pratiwi, yang ketiga ada Tasya Judith Hadida Mabel, yang keempat ada Nur Hasanah, yang kelima ada saya sendiri Nur Safiatul Komariah, yang keenam ada Muhammad Musli Al-Adil, yang ketujuh ada Siti Juwairiyah Dwi Lestari, yang kedelapan ada Opi Cili Andarista. Sekarang ini di seluruh dunia sedang dilanda pandemi penyakit corona. Penyakit ini bisa menular pada siapa saja, mulai dari anak-anak hingga lansia. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu coronavirus, yang kedua, apa itu COVID-19, yang ketiga, bagaimana COVID-19 menyebar, yang keempat, apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran penyakit. Yang kelima, siapa yang berisiko menderita penyakit serius. Yang keenam, apakah ada vaksin obat atau perawatan untuk COVID-19? Mari kita simak video berikut ini. Apa itu coronavirus? Kata coronavirus sejak akhir tahun lalu kerap terdengar di mana-mana. Menyusul wabah penyakit infeksi virus yang pertama kali merebak di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang sifatnya zoonotik, artinya mereka menular antar hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan, seperti yang sudah dijelaskan. Virus ini merupakan virus baru dan juga penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Tetapi, sekarang penyakit ini sudah masuk di Indonesia. Bagaimana COVID-19 menyebar? COVID-19 menyebar melalui droplet yang berasal dari saluran pernafasan ketika kita berbicara, batuk, ataupun bersin. Droplet ini bisa menempel kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. COVID-19 menyebar ketika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan setelah menyentuh suatu benda. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri kita dan mencegah penyebaran penyakit ini. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan dengan sabun. Langkah ini efektif membunuh kuman dan bakteri, termasuk virus corona. Cuci tangan menjadi salah satu cara mencegah penyebaran virus corona yang sangat direkomendasikan, termasuk oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Yang kedua yaitu jaga jarak 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Langkah ini bisa diterapkan saat berada di tempat umum atau luar ruangan sehingga kita bisa mencegah terpaparnya virus corona. Yang ketiga ada hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena virus ini sangat mudah masuk dari sela-sela pernafasan kita, baik dari mata, hidung, dan mulut. Yang keempat yaitu melakukan etika batuk dan bersin. Virus corona ini bisa menular lewat droplet. Jadi saat bersin dan batuk, tutup dengan atau lipatan tangan agar virus tidak menyebar ke orang lain. Jangan lupa untuk segera mencuci tangan setelahnya. Yang kelima ada tetap tinggal di rumah. Kita diharapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun, karena itu memiliki resiko besar terjadinya penularan. Ini adalah kunci keberhasilan memutus rantai penularan dari virus corona. Yang keenam ada hindari tempat penyebaran, karena ini memiliki resiko yang sangat besar bisa terjadinya virus corona untuk menyebar.
Lalu ada juga hindari berbagi barang pribadi. Karena perlu diingat, jika virus corona dapat bertahan pada permukaan hingga 3 hari, oleh sebab itu usahakan untuk menggunakan barang pribadi dan tidak memakai bergantian, baik itu dari keluarga sendiri maupun orang lain, karena itu memiliki tingkat resiko. Lalu ada tingkatkan imunitas tubuh, hindari stres, makan makanan bergizi yang kaya vitamin dan mineral, serta lakukan olahraga ringan agar badan tetap fit selama di rumah. Saat imunitas tubuh baik, maka akan memperkecil kemungkinan Anda untuk terkena virus corona yang membahayakan kesehatan. Siapa yang beresiko menderita penyakit serius? Sejauh ini, lansia dan orang-orang yang sudah memiliki keadaan medis sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, atau diabetes, terindikasi mengalami sakit yang lebih parah. Dampak dari COVID-19 tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tapi juga merugikan dari sisi perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia antara lain, yang pertama, banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Yang kedua, terjadinya fenomena panic buying yang menyebabkan kelangkaan suatu barang hingga melonjaknya harga jual barang tersebut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia antara lain yang pertama, social distancing, yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, work from home atau bekerja dari rumah. Dengan adanya kebijakan work from home, kita bisa berdiam diri di rumah dan dapat memutus rantai penyebaran juga. Yang ketiga, kegiatan berjemur dan gerakan cuci tangan. Berjemur dapat meningkatkan sistem imun kita. Sementara, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dapat membunuh virus atau bakteri agar tidak menimbulkan penyakit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.